datang ke sini untuk menyiksa para pemain Vietnam yang imut. FIFA harus melarang kebijakan naturalisasi. Mereka hanya boleh menggunakan pemain yang tinggal di negara kelahirannya, barulah sepak bola akan adil dan transparan. Indonesia mengaku tak peduli dengan Piala AFF dan hanya menginginkan pemain dalam negeri. Namun ia tetap menggunakan 3 pemain naturalisasi. Federasi Sepak Bola Indonesia baru saja mengumumkan daftar 33 pemain persiapan Piala AFF 2024 dengan sebagian besar pemain berusia di bawah 22 tahun. Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Kapten Timnas Indonesia, dan Marcelino Ferdinand yang baru mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi akan hadir di Piala AFF 2024. Dalam skuad juga terdapat 3 pemain naturalisasi yang menjadi tulang punggung Timnas Indonesia seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Strijk. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Datang ke sini untuk menyiksa para pemain Vietnam yang imut. Saya berharap mereka mempunyai pasukan yang cukup untuk mengajarkan Asia Tenggara apa itu sepak bola. Apapun yang Anda katakan jika sampai ke Piala Dunia itu akan menjadi tamparan bagi seluruh Asia Tenggara. Banyak yang datang dan mengatakan ini dan itu tentang Indonesia, namun pemain yang asal-usulnya semua ada hubungannya dengan Indonesia tidak bisa berkata apa-apa. Saya berharap saya bisa seperti Indonesia, jadi mengapa harus mengkritik mereka? Prediksi, Indonesia dan Thailand akan masuk final dan Thailand akan menjadi juaranya. Indonesia memberi mereka piala sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk kembali ke Divisi 1 Vietnam dengan biaya beberapa puluh miliar setahun untuk kesehatan yang baik. Cukup membuat heboh di Piala AFF 2024. Mengapa saya melihat postingan skuad kedua untuk bertanding? Biarkan skuad utama fokus pada kualifikasi Piala Dunia. Percayalah, kami akan tersingkir dari babak penyisihan grup. Butuh waktu 2 tahun lagi bagi Indonesia untuk kembali seperti semula. Mereka tidak bisa ke Piala Dunia sehingga pemain asing bosan dan enggan pulang. Perlahan-lahan mereka mundur dan meminta bantuan pemain dalam negeri. Lebih baik lagi bawalah skuad domestik Indonesia untuk bertanding secara adil melawan Vietnam untuk melihat siapa yang lebih baik di sini. Tidak ada pemain naturalisasi. Mereka takut kalah dari Vietnam sehingga mereka mendatangkan pemain U22 untuk bermain. Jika kami menang, kami katakan kami kalah dari seluruh tim U22. Kalau kita kalah, misalkan Vietnam menang melawan tim muda kita. Hanya saja saya tidak bisa memanggil kembali orang-orang itu karena sistem FIFA tidak mengajarkan klub untuk tidak melepas pemain. Coba telepon untuk melihat apakah Anda bisa memuat semuanya. Saya masih sangat menginginkan piala dari kolam desa kecil sehingga saya tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Dia hanya menggunakan kata U22, tapi sebenarnya itu tim domestiknya tidak mudah untuk dikalahkan. Saya tidak bosan dengan tim domestik, saya hanya bosan dengan orang-orang ras campuran di tim utama yang tidak bisa kembali. Itulah kualitasnya. Main saja seperti saat melawan Indonesia dalam negeri dan kamu akan baik-baik saja. Tidak usah repot-repot. Pada masa pelatih Kim, Vietnam kalah dari tim-tim unggulan. Namun hingga saat ini kami masih kalah dari mereka. Namun ketika bertemu tim-tim yang setara atau inferior, kami tidak kalah. Dalam waktu dekat, aku juga akan bertemu Indonesia di rumah, agar tidak bosan dengan mereka. Jika Indonesia tidak menggunakan naturalisasi, maka Vietnam mampu. Akankah Vietnam kalah 0-5 atau 0-6 melawan Indonesia? Formasi ini sulit untuk dikalahkan oleh tim manapun, bukan lelucon. Dengan hanya 3 pemain, tim ini masih bisa lolos. Bermain-main dengan produk dalam negeri Indonesia saja sudah sulit diterima. Katanya turnamen ini gak penting, gak nyangka masih mau AFF. Berapa biayanya kalau gak jadi juara? Memalukan. FIFA harus melarang kebijakan naturalisasi. Mereka hanya boleh menggunakan pemain yang tinggal di negara kelahirannya. Barulah sepak bola akan adil dan transparan. Indonesia mengaku tak peduli dengan AFF dan hanya menginginkan pemain dalam negeri, namun ia tetap menggunakan 3 pemain naturalisasi. Anda harus memiliki 9 atau lebih orang Belanda untuk bisa berbicara, hanya 3 orang yang sangat biasa-biasa saja.
Hubner yang bermain sebagai bek tengah juga sangat ceroboh. Ia lebih banyak bermain sebagai pemain pengganti. Di babak pertama pertandingan melawan Arab Saudi, untungnya ia tidak mendapat kartu merah, namun pada akhirnya tetap mendapatkannya. Secara umum, hanya Struijk dan Ferdinand di grup ini yang bagus.